Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Suara saya kedengeran nggak ya? Pak Sofyan. Apakah suara saya kedengeran? Halo? Terdengar Pak Sofyan. Terdengar ya? Di saya tuh kecil, saya nggak tahu. Sebentar ya, saya matiin dulu deh. Oh, oh enggak, emang kecil. Baik, sekarang udah gede. Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terdengar Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi pada pagi hari ini saya mau menyampaikan materi tentang ridho, teman-teman. Tentang ridho. Dan materi tentang ridho ini pernah ada, pernah kami sampaikan juga beberapa tahun lalu, ya, ridho landasan afirmasi. Hanya saja saya dapat tanda kutip materi baru lagi. Saya dapat pengalaman baru lagi, saya dapat ilmu dari peserta. Kayak gitu ya. Saya dapat ilmu dari peserta. Ini luar biasa banget teman-teman semua. Sekarang saya tanya di antara Anda, siapa di antara Anda yang merasa yang pernah di situasi begini? Anda sangat ingin mencapai sesuatu, sangat ingin, tetapi ternyata Anda nggak dapat. Pernah seperti itu teman-teman? Kenapa? Anda sangat sangat ingin mencapai sesuatu dan Anda merasa, mungkin saya tambahin, Anda merasa sudah berikhtiar, Anda merasa sudah berusaha, Anda merasa sudah berdoa, tapi ternyata nggak dapat. Saya pengen tahu, ada yang pernah kayak gitu? Pernah Pak. Nah, pernah ya, pernah ya. Oke. Nah, kita akan bahas dari titik itu dulu, dari titik itu dulu ya. Teman-teman semua, ada seorang peserta bicara begini, Pak Sofyan, saya pernah punya goals, saya lupa ingin apa, tetapi yang saya ingat itu adalah dia sholat sunnah 100 rakaat. Dia sholat sunnah 100 rakaat. Anda kebayang nggak? Sholat sunnah 100 rakaat. Saya ulangi, dia sholat sunnah 100 rakaat. Sekarang saya tanya, siapa di antara Anda yang pernah sholat sunnah 100 rakaat? Kalau ada, Belum. boleh raise hand. Kalau ada, boleh raise hand. Belum ya? Nah, saya kaget jujur aja. Ya, tapi ibu dapat apa yang ibu inginkan? Iya dapat Pak, katanya. Dalam hati itu, wah saya harus belajar sama dia nih. Ternyata, ketika anaknya punya keinginan, Bu, saya tuh pengen lulus, sebutlah lulus CPNS, tapi saya nggak tahu ya lulus apa ya, saya nggak tahu. Lulus semacam lulus pekerjaan ya, lulus tes pekerjaan. Terus si ibunya ngomong gini, nak, kalau kamu ingin mewujudkan itu, silahkan kamu lakukan sholat sunnah 100 rakaat. Tidak berhenti, terus aja sholat sunnah 100 rakaat. Ternyata si anaknya bilang, ibu, saya nggak nyampe 100, tapi nyampenya 98 karena keburu azan subuh. Saya langsung mikir, berarti jangan-jangan dari jam berapa itu? Dari jam berapa gitu ya. Terus saya tanya, tapi ibu tercapai bu, goalsnya? Tercapai Pak Sofyan. Sejauh ini kami minta sesuatu selalu tercapai. Caranya begitu, gitu. Nah ini luar biasa teman-teman semua. Saya tidak mengatakan kepada Anda harus sholat 100 rakaat. Enggak, saya enggak. Kenapa? Saya pun belum tentu. Saya pun belum tentu. Eh, saya pun belum tentu ya. Tapi saya pengen pengen menjelaskan kepada Anda kenapa ya itu bisa terjadi gitu kan. Dan apa yang harus kita lakukan? Cerita ini berbeda dengan sebentar. Ini ada yang ngechat. Cerita ini berbeda dengan Abakor selama 30 hari berturut-turut ya Pak Sofyan. Mbak Ana eh, berbeda ya, ini kan berbeda. Ini ada cerita orang eh, sholat sunnah 100 rakaat. Ini saya hanya menceritakan kepada Anda, tidak merekomendasikan, tidak menganjurkan, tidak memerintahkan. Kenapa? Saya belum di posisi itu. Jadi saya nggak bisa menyuruh merekomendasikan apa yang saya belum pernah lakukan. Tapi saya pengen cerita di balik itu. Nah, teman-teman semua,
kita kan jadi bertanya ya, oh ya itu kok dia bisa ya seperti itu gitu loh. Terus saya mesti bagaimana? Nah, teman-teman, sebenarnya Allah benar selalu mewujudkan apapun yang kita apa yang kita prasangkakan. Cuma sebenarnya tanpa disadari masalahnya ini. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau Anda ada ulat di tubuh Anda, misal nih, ada ulat di tubuh Anda, ada ulat misalkan ya, nih Anda gitu ya. Nggak taunya ada ulat di sini nih, nempel, nempel. Set, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan saya, apa yang Anda butuhkan? Apa yang Anda lakukan? Silakan jawab. Jawab dengan suara ya, saya nggak mendengar suara, nggak bisa membaca. Ini kelihatan kan layarnya? Terlihat. Terlihat. Membuang ulatnya, Pak. Kenapa? Dibuang ulatnya. Ditepis, Pak. Ditepis, Oke. ditepis. Oke, Ulatnya dan ditepis. dipasang. Perhatikan. Jawaban Anda adalah ditepis. Ternyata ulat ini, Anda tuh ulat keket nggak? Tahu. Ulat keket itu dari daun, biasanya tinggal di daun-daun tuh. Yang Itu kalau udah warna hijau. warnanya hijau, itu kalau udah nempel itu kuat banget loh, bener nggak? Ya, benar. Nah, Anda nggak ngelihat ulatnya, tapi kok nempelnya kuat. Apa yang Anda butuhkan? Butuh orang lain untuk membantu membuang. Oke, butuh orang lain. Perhatikan, butuh orang lain. Yang kedua, Alat. apa yang akan Anda lakukan? Minta tolong. Minta tolong. Dengan cara apa Anda minta tolong? Teriak, berlari, menemukan. Teriak. Teriak. Bertemu Perhatikan. orangnya. Bertemu orangnya. Oke, temui. Kan gitu ya? Bertemu ya, bertemu. Oke, temui ya. Semakin Anda teriak, semakin Anda berusaha menemui seseorang, semakin Anda butuh pertolongan. Semua itu hanya mempertegas kenyataan bahwa Anda sangat sadar di kepala Anda ada ulat. Benar? Ya, Benar. betul. Betul, Pak. Betul. Benar ya? 3. Kalau seandainya di kepala Anda sudah yakin tidak ada ulat, teriakan itu berkurang, dorongan menemui orang lain berkurang, dorongan untuk minta tolong ke orang berkurang. Setuju? Ya, Setuju. setuju. Perhatikan. Semakin Anda sadar, semakin Anda membayangkan masalah. Perhatikan. Semakin membayangkan masalah, semakin merasakan masalah. Oke. Semakin seolah-olah melihat masalah, maka Anda semakin terdorong untuk meminta. Paham? Ya. Paham, Pak. Tanpa disadari, Anda meminta untuk mempertegas ini. Anda meminta, semakin Anda meminta, semakin Anda membayangkan. Karena di tubuh Anda ada ulat, semakin kencang Anda meminta, sebenarnya semakin kencang pula Anda merasakan, membayangkan, melihat ada ulat di dalam kepala Anda, di kepala Anda. Benar teman-teman semua? Iya, betul. Benar. Sekarang kita ubah. Semakin Anda meminta kepada Allah, semakin Anda memaksa harus terwujud. Sebenarnya ini adalah semakin Anda percaya aku bermasalah. Benar? Ya. Betul. Nah, tanpa Anda sadari, inilah afirmasi Anda. Paham nggak? Astagfirullah. Sampai sini. Paham teman-teman semua?
Paham, Pak. Semakin Anda takut, goals Anda tidak tercapai, maka Anda meminta dengan sangat kuat, semakin Anda percaya, aku bermasalah. Mbak tambahin koinnya biar banyak. Ini jangan, ini bukan. Kamu nggak tahu ini uang apa, uang apa. Sebentar. Ditutup dulu itu suaranya, Ibu. Nggak ada Siapa yang itu? ada warnanya. Oke. Sampai sini paham teman-teman semua? Paham, Pak. Cuman nggak gampang untuk mempraktekkan. Mohon diulang, Pak. Belum paham, Coach. Ini masih sama-samanya adalah artinya afirmasi kita itu menciptakan masalah gitu, Coach. Berarti kalau kita meminta atau memaksa, Suara Pak Sofiannya nggak keluar. tapi masalah itu nanti berulang. Pak Sofian suaranya tertutup. Sekarang kedengeran nggak suara saya? Dengar. Ada, Pak. Mohon diulang, Pak. Diulang dari Assalamualaikum. Boleh. Bisa subuh nanti selesainya, Coach. Dari afirmasi. Pak. Dengan senang hati, Oke. biar matang. Masalah jadi afirmasi, Pak, yang diulang. Oke, jadi gini teman-teman semua. Poinnya bukan Anda di doanya. Tidak salah dengan berdoanya, cuma cara Anda meminta yang sangat keras. Anda sangat percaya bahwa Anda bermasalah. Sampai sini dulu. Paham? Paham. Sampai sini dulu. Nah, kalau Anda sedang pernah nggak Anda ini contoh lain ya. Pernah nggak Anda tahu ada katanya kesedot lumpur. Jadi ada lumpur yang kalau kita injek, kita tuh badan tuh semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah. Pernah ngelihat kayak gitu? Nah, Di film, minimal di film lah ya, di TV lah ya. Jadi kesedot lumpur gitu loh. Nah, semakin Anda ketakutan, Anda berteriak dengan sangat keras, teriakan-teriakan Anda hanya mempertegas pikiran Anda bahwa Anda akan terus-menerus kesedot lumpur. Benar nggak? Anak begini. Ya Pak, ini negatif. Benar teman-teman semua? ya benar. Pernah, Pak. Oh iya, Benar. ini buat teman-teman yang kalau udah buka suara, Anda jangan ngomentarin lingkungan. Nggak nyambung nanti. Kayak gitu Fokus ya. Pak. Fokus ke sini. Tapi kalau Anda mau bicara dengan lingkungan, Anda tutup dulu gitu ya. Bukan masalah fokus juga, biar yang lain nggak keganggu. Kan? Oke, lanjut teman-teman semua. Nah, sementara dalam afirmasi, apa yang paling sering Anda rasakan, justru itulah yang akan terjadi. Paham? Mengerti teman-teman semua? Dalam Paham. afirmasi itu, apa yang paling sering Anda rasakan? Apa yang paling Anda rasakan? Justru itulah yang terjadi. Makanya ada alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, kata-katanya alhamdulillah. Anda bersyukur teman-teman semua. Nah, sekarang pertanyaannya, terus kenapa aku mesti berdoa dong kalau emang masalahku udah selesai? Kan gitu ya. Kenapa mesti aku berdoa kalau masalahku udah selesai? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah Anda berdoa tetap, tetapi ridho. Nah, ini nih materi kita, ridho. Contoh teman-teman semua. Anda minta ke saya, Pak Sofyan, kali Pak Sofyan punya duit 5 miliar. Tolong dong bayarin tanah saya, misal. Pertanyaan saya, emang Anda ketika mengucapkan itu berharap banyak kepada saya? Kan enggak. Benar nggak teman-teman? Benar nggak teman-teman semua? Kenapa? Ya dikasih syukur, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun saya nggak ngasih, Anda tidak dalam posisi membenci saya. Anda tidak dalam posisi kemudian jadi memusuhi saya. Anda ridho aja.
tetap aja dengan saya itu hubungannya hubungan seperti biasa. Oke, sampai sini. Maka teman-teman, ketika Anda meminta kepada Allah, ya Allah, angkat penyakit saya. Angkat penyakit saya. Anda sudah membayangkan apapun yang terjadi di masa depan, Anda tetap hamba Allah dan Anda tetap memilih taat. Paham? Anda tetap memilih ridho apapun yang terjadi, apapun. Jadi sebenarnya belum terjadi, cuma Anda membayangkan sudah terjadi. Seandainya pun penyakit saya tidak diangkat, saya ridho ya Allah, gitu lah. Paham teman-teman semua? Saya ridho ya Allah. Meskipun penyakit saya nanti setelah saya berdoa tidak diangkat, saya tetap ridho. Tetapi saya akan menggunakan kesempatan saya sekarang untuk berharap. Oke, berharap kepada Allah, tapi apapun yang Allah berikan, saya ridho. Dan saya tetap percaya itu yang terbaik buat saya. Akhirnya, Anda tidak memaksa, tapi tetap berdoa. Sebagai sebuah amal. Paham teman-teman semua? Kita belum bahas tentang cara ridho, belum. Tapi konsepnya dulu. Nah, sekarang gini teman-teman semua. Ini pengalaman saya ya. Ini pengalaman saya sekali lagi. Ketika saya merasa tidak punya uang dan karena tidak punya uang itu saya nggak makan. Perhatikan situasi ini. Ada situasi di mana perut saya lapar, tapi kemudian menunda makan. Kenapa menunda? Entah sampai kapan, alasannya apa? Tidak ada uang. Oke, tidak ada uang. Dampaknya apa? Saya merasa sedih. Saya merasa meratapi nasib sendiri, meratap. Yang luar biasanya, saya juga pernah di kondisi lapar, lalu saya menunda. Kenapa? Karena tidak ada waktu. Bukan tidak ada uang, tidak ada waktu. Dampaknya apa? Saya merasa bahagia. Enggak sedih, enggak. Saya ngerasa bahagia. Kenapa? Karena punya pekerjaan. Dan saya merasa bersyukur. Masih diberi kekuatan meskipun pekerjaan padat. Perhatikan. Perhatikan gini teman-teman semua. Nah, akhirnya karena pengalaman ini, ketika saya tidak ada uang, sehingga saya harus menunda beli ini, beli itu, bahkan menunda makan, saya memilih seolah-olah saya itu sedang di posisi nomor 2 gitu loh. Sedang di posisi nomor 2. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2. Saya seolah di posisi nomor 2. Padahal sebenarnya alasannya karena emang gak ada uang. Maka teman-teman semua, saya berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya uang, yang kalaupun ternyata tidak dapat, saya memilih untuk bahagia dan bersyukur. Jadi bahagia dan bersyukurnya itu saya bawa sejak sekarang. Sejak tidak ada uang, saya sudah memilih bahagia, saya memilih bersyukur. Berdoa tetap, tapi saya bawa bahagia dan bersyukur itu sejak saya merasa tidak ada uang. Sehingga, kenapa saya mesti meminta? Kenapa saya mesti meminta? Ketika saya sudah merasa bahagia, sudah bersyukur, kenapa saya meminta? Meminta atau berdoa itu akhirnya bukan karena saya tidak punya, bukan, tetapi perintah Allah. Satu, perintah Allah.
Yang kedua, bukti mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Anda kebayang kalau manusia meminta kepada pohon, meminta kepada jin, meminta kepada hewan, katakanlah meminta kepada patung, berarti dia benar-benar tidak mengagungkan Allah. Nah, saya meminta kepada Allah. Akhirnya motivasi berdoa itu ke sini, teman-teman semua. Terlepas Allah ngasih atau enggak, saya sudah menunaikan tugas saya. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan sungguh-sungguh. Maka akhirnya permintaannya tuh bukan ya Allah berilah saya 1 juta, enggak. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya minta 5 miliar dalam 1 tahun. Dikasih atau enggak terserah, ridho aja. Paham teman-teman semua? Sampai sini dipahami? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan buka suara. Mohon maaf, saya sambil makan. Coach, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, tutup kamera ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi ada semacam kepasrahan gitu ya. Jadi kan sifat pasrah gitu ya. Tapi kita tetap meminta, tapi terserah Allah gitu ya. Ya, maaf saya sambil makan ya. Iya, nggak apa-apa. Ya kayak gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu paham. Jadi kalau pasrah kan sebenarnya jadi ridho itu teman-teman semua ini bedanya ridho sama pasrah ya. Meskipun kita seringkali menyamakan. Ridho itu setelah terjadi. Ridho setelah terjadi. Kalau udah contoh gini. Anda ridho enggak dengan situasi finansial sekarang? Tidak. Belum. Nah, ridho itu udah terjadi. Ridho. Ketika saya menyebut sekarang, berarti kan sebenarnya udah terjadi. Bukan yang belum terjadi. Sekarang sudah terjadi ya. Yang disebut sekarang itu udah terjadi. Karena kalau 1 detik yang akan datang, itu namanya bukan sekarang, tapi akan. Benar nggak? Berarti ridho dong. Iya, ridho. Berubah dari pemahaman. Paham ya? Iya. Anda ridho? Saya tanya, Gus. Sebentar. Disimpan dulu pertanyaannya. Saya lagi ngejelasin ke sini dulu ya. Anda ridho nggak? Anak Anda dengan kecerdasan seperti itu, dengan fisik seperti itu, dengan talenta seperti itu, ridho nggak? Ridho, Pak. Ridho. Oke, paham ya? Ridho. Nah, yang saya maksud ketika Anda berdoa atau ridho, Anda berdoa seolah-olah sudah terjadi dan Anda ridho. Paham ya? Oh gitu, ya. Jadi posisi Anda sudah seolah-olah, katakanlah, kan dalam berdoa itu yang paling kita takutkan tidak terjadi. Kenapa kita meminta? Karena kita menakutkan bagaimana kalau itu tidak terjadi. Nah, bahkan Anda bayangkan itu terjadi, yang ditakutkan itu terjadi, lalu Anda memilih untuk ridho gitu loh. Paham? Dalam ya, Coach. Iya. Iya. Sampai sini clear ya? Clear, ya. Jadi kita tidak memaksa memang ya. Akhirnya kita tidak memaksa ya ke sana ya. Jadi nanti caranya ridho saya kasih tahu nanti ya. Tapi nanti. Sekarang kita pahami dulu konsepnya. Ya. Nah, baik, terima kasih ya. Tadi Bapak siapa yang mau nanya? Saya Coach dari Bogor, Coach. Pak siapa, mohon maaf? Denny, Coach, Denny. Denny, oke, siap Pak Denny. Kadang pada saat saya berdoa itu antara ikhlas sama hopeless itu jadi gampang gitu, Coach. Modelnya kayak gini nih, situasi realnya aja ya, situasi realnya aja ya. Saya pisah sama istri, saya pingin untuk rukun lagi. Tapi
Gamangnya itu adalah kalau misalnya memaksa, loh kan kejadiannya sudah bisa. Tapi nah itu coach yang jadi kalau nggak kalau ditekankan perasaan jadi kayak memaksa. Tapi kalau misalnya nggak berserah diri, kayaknya kita jadi hopeless gitu loh. Ya udah, gitu. Jadi gamangnya adalah antara memaksa, ikhlas sama hopeless itu kayak masih gabung aja tuh coach. Jadi apa ya? Dipaksa itu agar menjadi yakin, tapi nggak boleh maksa. Nah itu yang jadi kegamangan sendiri gitu coach. Oke. Udah Pak, itu aja. Siap. Jadi, maaf teman-teman semua. Rotinya pedes, saya harus minum dulu bentar-bentar. Iya. Mau pura-pura normal juga nih mulut pedes ternyata tadi. Oke. Nah, kalau ikhlas itu masalah niat. Niatnya karena Allah. Kalau ngomongin ikhlas ya. Mungkin konteksnya pasrah dengan hopeless kali ya, bukan ikhlas. Jadi biar kita pelan-pelan memperbaiki persepsi kita, memperbaiki kata-kata kita. Ikhlas itu sebelum amal. Kalau ridho setelah beramal. Oke. Kalau pasrah itu Anda menyerahkan. Menyerahkan. Landasan pasrah adalah percaya. Oke, berarti kayaknya mesti saya ketik ya. Biar bentar ya, biar saya tulis ya. Nih. Nih teman-teman semua ya. Kalau kita bicara tentang ikhlas, ikhlas itu adalah ada di wilayah niat. Apa niat Anda untuk menjadi rukun? Pak Denny ya? Ya, Pak Denny ya tadi ya? betul. Oke. Apa niat Anda untuk bersama dengan istri lagi? Nah, apa niat Anda? Apakah niatnya misal agar anak-anak Anda kebutuhan psikisnya terpenuhi misalkan ya? Karena kalau nggak ada ibu kan jadi gimana? Atau ingin menjaga nama baik Anda, atau untuk misalnya istrinya bekerja, Anda pengen dapat income dari istri, atau karena Allah, kan itu niat. Paham Pak Denny ya? Halo? Ya, paham coach. Nah, niat disebut ikhlas manakala niatnya karena Allah. Pak, saya ikhlas Pak, niat karena Allah. Maka efek dari ikhlas karena niatnya ditujukan kepada Allah, amalnya terbaik. Amal terbaik. Itu niat ikhlas, udah pasti amal terbaik. Saya bekerja untuk anak-anak saya aja, amal saya baik. Giat gitu ya. Apalagi ini untuk saya persembahkan kepada Allah, amalnya terbaik. Sampai di sini. Jadi ikhlas itu berkaitan dengan proses beramal. Kalau Anda menjadi tidak beramal, atau kalau Anda menjadi kurang beramal, atau katakanlah tidak maksimal dalam beramal, berarti dipastikan sepertinya Anda belum ikhlas. Clear ya? Oke, coach. Nah, kita bicara tentang pasrah. Pasrah itu apa? Nah, pasrah itu ada dalam bahasa Indonesia. Pasrah itu sebenarnya memasrahkan. Memasrahkan. Memasrahkan sama dengan menyerahkan. Contoh, Anda nitip motor ke biasa di mal-mal itu kan ada ini ya, ada penitipan motor. Anda menyerahkan, oke, Anda menyerahkan motor Anda, menyimpan di situ. Nah,
Itu artinya Anda memasrahkan dan Anda pasrah. Sikap Anda menjadi pasrah, Anda menyerahkan. Syarat agar Anda pasrah, muncul kepercayaan. Benar? Siap. Kalau Anda tidak percaya, maka Anda tidak bisa memasrahkan. Pertanyaannya, ini pasrah atau hopeless atau putus asa gitu ya. Kalau putus asa tidak dilandasi kepercayaan. Contoh misalkan, Anda nitipin uang ke saya, katakanlah 1 juta. Kenapa Anda nitip uang ke saya? Ya saya habis putus asa loh, orang saya dalam posisi katakanlah kebanjiran, mau ke siapa lagi? Ya udah terserah Pak Sofyan aja lah. Sebenarnya Anda juga tidak dalam posisi percaya 100% kepada saya ketika Anda dapat musibah, katakanlah lalu menyerahkan harta bendanya ke saya gitu. Karena ngerasa nggak punya pilihan. Dan itu tidak dilandasi kepercayaan, tapi keterpaksaan. Paham? Paham, Coach. Oke, jadi putus asa, bisa saja putus asa akhirnya memasrahkan juga. Oke, menyerahkan bisa. Tapi motivasinya apa? Terpaksa. Beda ya? Kayak gitu. Kenapa Anda harus menyerahkan kepada seseorang, kepada Allah? Terpaksa, nggak ada lagi gitu. Tapi karena landasannya kepercayaan, maka Anda punya harapan. Nah, ini benar. Ketika Anda mempercayakan motor Anda disimpan di sebuah mall, Anda punya harapan motor Anda baik-baik aja. Dan karena Anda punya harapan, sudah percaya, sebenarnya hati Anda menjadi tenang. Benar nggak? Pernah nggak Anda menitipkan motor di sebuah mall, sepanjang Anda belanja di mall itu, pikiran Anda kepikiran motor terus? Pernah nggak kayak gitu? Ya, Coach. Pernah. Akhirnya nggak tenang kan? Ya. Iya. Sebenarnya belum percaya. Sampai sini clear ya? Siap. Siap. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Pak Denny. Yang Anda inginkan adalah kembali rukun dengan istri, atau Anda ingin Allah mengampuni dan membimbing Anda dan keluarga? Mana yang Anda inginkan? Ya. Allah yang membimbing ya, Coach. Oke, perhatikan. Artinya apa? Anda tetap berniat untuk kembali rukun dengan istri, tetap berniat, tetap berdoa. Tapi apapun yang Allah berikan, Anda paham, ini yang terbaik dari Allah. Allah mengampuni dan membimbing saya dan keluarga. Paham, Pak? Paham, Coach. Akhirnya Anda enggak ngotot harus begini caranya. Enggak. Terserah Allah aja. Tetapi dalam sesuai pemikiran Anda, saya harus rukun dengan istri lagi, itu Anda lakukan. Hanya saja pikiran Anda udah jauh ke depan, nggak mesti caranya itu begini-begini, tapi bisa jadi. Pokoknya apapun caranya, tujuan saya adalah Allah mengampuni saya dan keluarga, membimbing saya dan keluarga. Sehingga dengan cara ini Anda menjadi percaya, Anda sudah percaya. Kenapa Anda bersikap seperti itu? Karena Anda sudah percaya dengan Allah, Anda punya harapan kepada Allah, dan Anda memilih tenang. Akhirnya Anda tenang. Benar nggak, Pak? Tapi untuk menghilangkan terkotaknya pikiran untuk bisa rukun itu gimana ya, Coach? Benar mau ikhlas gitu loh. Percaya sama Allah bahwa perhatikan. Nah, itu berarti nih caranya supaya bisa ke situasi percaya, pasrah, itu seperti apa kan gitu ya, Pak ya? Ya. Oke, nanti saya jelasin nanti itu mah. Tapi sampai sini dulu dipahami ya, Pak ya, konsepnya dulu ya, Pak ya. Ya. Baik. Cuman kalau pikiran itu ke sana kayaknya jadi kesel aja ya, kayak aduh ya Allah gitu. Ya. Karena kayak terkotak gitu, God. Masih tetap ingin rukun. Tapi untuk beralih ke sana itu memang kayaknya hijrah dulu.
Nah, iya sebenarnya kotak-kotak itu dari pikiran Bapak sendiri. Itu ucapan Bapak tuh keputusan Bapak semua barusan. Oke, tapi minimal Bapak paham konsepnya dulu ya, Pak ya. Siap, siap, Coach. Makasih. Oke, konsepnya. Nah, sama-sama, Pak. Jadi, kenapa Anda pengen rukun? Karena Anda tidak sadar membayangkan ketidakrukunan. Kenapa Anda pengen seperti orang yang tenggelam, meraih-raih langit-langit gitu ya, udara gitu ya? Kenapa dia sangat ingin keluar dari air karena dia merasa kelelep. Tapi kalau seandainya dia merasa bahagia, dia tidak akan sengotot itu. Paham? Paham, Coach. Oke. Sip. Sampai sini dulu. Baik teman-teman semua, ini bicara konsep dulu ya. Saya belum bicara how to, bagaimana caranya. Belum, saya belum bicara ke sana. Silakan kalau ada yang mau nanya, saya akan cek di kolom chatting. Oke, di kolom chatting. Baik, nggak ada pertanyaan. Lanjut. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa ridho. Bahkan ridho seandainya hal terburuk terjadi. Ini teman-teman semua. Oke, saya bahas di sini aja deh di papan tulis ya. Jadi teman-teman semua, cara supaya kita ridho, ingat, ridho itu adalah Anda menerima. Urutannya itu begini. Bagaimana cara menghilangkan ngantuk, Pak? Wudhu. Wudhu, Bu. Wudhu dulu. Ridho. Ujungnya adalah ridho. Sebentar. Ujungnya adalah ridho. Anda bisa ridho kalau Anda percaya bahwa ini memang baik buat saya. Atau Anda bisa ridho sebenarnya nanti efeknya itu teman-teman semua. Anda merasa tenang. Indikasi ridho adalah hati Anda tenang. Kalau hati Anda belum tenang, Anda belum ridho. Itu aja dulu. Hati Anda tenang. Nah, kenapa Anda bisa tenang? Karena sebenarnya Anda percaya. Oh, maaf, Anda menyerahkan, mengalihkan. Menyerahkan. Tadi itu, ini mirip dengan pasrah sebenarnya. Menyerahkan. Anda menyerahkan. Menitipkan. Anda menitipkan. Kenapa Anda bisa menyerahkan menitipkan? Karena Anda percaya. Kenapa Anda percaya kepada Allah? Sebab Anda sudah kenal. Anda sudah kenal. Kenapa Anda sudah kenal dengan Allah? Karena Anda sudah banyak interaksi. Sering interaksi. Sampai sini? Kalau Anda sudah sering interaksi dengan saya, maka Anda akan mengenal saya. Kalau Anda sudah mengenal saya, kita sering interaksi lagi, Anda percaya dengan saya. Kalau Anda percaya dengan saya, Anda bisa menitipkan uang Anda kepada saya. Kalau Anda sudah menitipkan uang Anda kepada saya dan Anda percaya, Anda akan tenang. Maka uang itu dipakai oleh saya dengan apapun, Anda ridho aja. Paham teman-teman? Paham. Paham. Kalau Anda sering interaksi dengan Allah, banyak interaksi dengan Allah, lama-lama Anda kenal, oh ternyata mustahil Allah memberi keburukan kepada hambanya. Mustahil. Sehingga ketika saya katakan, apa yang saya takutkan, bagaimana kalau itu terjadi? Itu terjadi hakikatnya karena izin Allah. Mustahil itu buruk buat saya. Mustahil. Nggak mungkin. Salah satu keyakinan saya adalah, mustahil kalau saya banyak sedekah, saya miskin. Mustahil. Nggak mungkin. Kenapa? Dikira Allah nggak ada apa. Dikira Allah nggak ada apa. Mustahil kalau saya meluangkan banyak waktu untuk umat, katakanlah ya, untuk Anda, untuk siapapun, mengedukasi banyak orang, mustahil saya hidup terlantar. Mustahil.
Kenapa? Karena saya udah kenal Allah nggak gitu. Paham teman-teman semua? Kalau Anda percaya di masa depan Anda buruk, Anda mengalami musibah, Anda katakanlah mengalami hidup yang sangat tidak menyenangkan, jangan-jangan Anda kenal Allah tapi yang salahnya. Bukan kenal Allah seperti sifat-sifat Allah yang benarnya. Ada yang bilang misalkan, tuh Onono yang nonton Zoom ini orang brengsek semua, katakanlah gitu ya, dikatakan begitu. Maka Anda percaya orang itu nggak kenal Anda, benar? Benar. Kenalnya yang negatif, mungkin yang salah, mungkin dari omongan orang. Nah, teman-teman semua, kalau Anda pernah berprasangka buruk kepada Allah, Anda kenal Allah tetapi dalam hal negatif-negatifnya, jangan-jangan Allah difitnah oleh iblis. Paham? Paham, Pak. Iblis membisikkan kepada Anda, Allah bisa saja menghukum Anda. Allah bisa aja mempersulit Anda. Allah bisa aja menimpakan masalah kepada Anda. Maka ucapkan astagfirullah bukan 1 kali, bukan 2 kali, minimal 100 kali. Sampai Anda lega. Kalau perlu 500 kali, teman-teman semua. Kalau Anda bisa mendengar bisikan-bisikan iblis, berarti iblis itu dekat dengan Anda. Benar nggak? Ngusirnya bukan pakai 1-2 kali istighfar, ratusan kali istighfar. Sampai sini paham? Maka bagaimana agar saya ridho? Ini ngomongin saya ya. Yang saya alami. Yang saya lakukan adalah sering interaksi. Di antaranya adalah zikir yang saya lakukan. Zikir sepanjang jalan zikir. Kalau ingat zikir, tiba-tiba mulut ngomong gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi diam tiba-tiba pengen ngomong gitu. Zikir. Tilawah. Kemudian bagaimana saya supaya kenal? Buka ayat-ayat Allah. Saya baca artinya, tafsir atau minimal artinya. Ini artinya apa ya? Karena keseringan zikir dan membaca artinya atau memahami artinya atau ikut pengajiannya, ini bisa juga kajian. Anda mengikuti kajian, Anda jadi paham, mustahil Allah menimpakan keburukan. Kenapa saya begitu percaya Allah mustahil menimpakan keburukan? Efek dari pengajian. Efek dari kajian. Lama-lama percaya, sehingga saya bisa menitipkan impian-impian saya kepada Allah. Saya tidak punya beban, kalau seandainya 5 miliar dalam 1 tahun tidak tercapai, saya sudah menitipkan kepada Allah, udah tenang, ridho. Tugas saya apa? Amal. Paham teman-teman semua? Paham, Pak. Dan akhirnya tidak ada pertanyaan kan? Anda bisa mengevaluasi diri sendiri, benar nggak? Akhirnya Anda bisa evaluasi diri sendiri. Oke, saya kurangnya di mana? Kalau Anda masih belum percaya sama Allah, Anda kurang kajian. Itu aja. Mohon maaf. Anda kurang kajian. Bukan Anda kurang iman, bukan. Anda kurang kajian. Nah, saya menyarankan Anda ikut kajian meskipun itu online. Ada Ustadz Rudi di grup WhatsApp, ada Ustadz Ali. Ustadz Ali. Itu di grup Telegram. Nanti linknya saya kasih ya. Itu rekomendasi aja. Tidak mesti ke sana. Boleh ke yang lain-lain. Kurang lebih kayak gitu. Anda butuh kajian. Oke. Sip, teman-teman semua? Masih merasa jauh dari Gusti Allah, Masya Allah. Nah, itu berarti apalagi. Jadi, dalam konsep kami, kalau Anda ingin mewujudkan goals-goals Anda, suka tidak suka, Anda mesti mendekati Allah. Kenapa? Karena itu keyakinan dasar Muslim. Keyakinan dasar orang beragama ya, kepada Tuhan. Kalau di luar negeri, ada yang ateis, ada yang tidak percaya Tuhan, makanya sampai ada sebuah istilah spiritual tanpa agama, yaitu ateis atau tidak percaya dengan Tuhan. Spiritual tanpa agama. Kalau saya, spiritual itu mesti pakai agama. Bagaimana Anda bisa menemui Tuhan Anda? Bagaimana Anda bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman spiritual kalau tidak ada petunjuk dari Tuhan? Apapun agama Anda.
terlebih Muslim, ya saya akan tanda kutip menekankan gitu ya. Clear ya? Jadi teman-teman semua, berapa lama berzikir itu? Minimal 100 kali teman-teman semua. Minimal. Bahkan Ustadz Rudi itu yang saya praktekkan, kalau kamu pengen katanya rezeki kamu bertambah dengan sangat mudah, praktekkan ini dari mulai katakanlah dini hari sampai dengan matahari terbit. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali. Itu saya praktekin. Meskipun saya sempat bolong-bolong ya. Saya praktekin. Karena saya percaya, kalau seandainya kita sudah ke situ, itu interaksinya sudah bagus, lama-lama ya kita akan kenal, akan percaya, akan ridho. Paham teman-teman semua? Paham, Pak. Oke, clear ya. Kalau baik. Oke, teman-teman semua, kalau paham, saya cukupkan sampai di sini materinya. Kenapa singkat? Agar Anda bisa menonton berulang kali, agar yang terlambat datang bisa menonton tanpa lama-lama, kayak gitu ya. Jadi selesai sampai di sini. Ustadz Rudi siapa ya Pak? Ustadz Rudi itu pembicara di 20 hari membuka rizki. Itu teman kuliah saya sebenarnya ya. Dia bahasa Arab, kuat bahasa Arab, kuat bahasa. Makanya dia bisa menafsirkan. Bukan sekedar menerjemahkan, tetapi juga menafsirkan. Ini tafsirnya kemana ini? Kayak gitu ya. Pak, Nanti, tanya sebentar, Pak. ya, Tanya, Pak. silakan. Berarti untuk berdoa itu supaya kita ikhlas, supaya kita ridho itu berdoanya harus dengan bersyukur dulu, baru kita mengucapkan doa gitu, Pak. Bahkan sebelum berdoa, Anda istighfar dulu 100 kali. Iya, Paham? paham. Oke. Sip teman-teman semua? Minta rotinya, Pak. Enggak, Ini saya kirim nih. Pakai wifi. Ting. Oke, Anda pengen tahu ya, tadi di sini ada siapa aja? Kelihatan ya? Keren. Bulan September ada lagi ya? Kenapa? Wow, Bulan Wah, September ada Wina lagi. ikut Pak Jadi sebenarnya. luar biasa. peserta ini ada 32 teman-teman semua. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah yang sudah bisa ikut. Iya, alhamdulillah yang sudah bisa Niatin ikut. aja ke Padang, niatin ke Padang. Ada Mas Rizal, kita ke Padang ya. Padang tanggal Saya berapa? Ada Mas Ke Rizal Padang besok tanggal nganter berapa, lagi ke Pak? Padang. 16-17 Desember. 16-17 Desember. Waduh. 16-17 Desember. Padangnya Padang kota, Pak. Iya. Padang Kota Mbak Erna tuh yang tahu tuh. Ya, Oh. Padang Kota ya. Di tempat Jadi, yang dulu. Ya, kayaknya tempat yang dulu. Jadi saya mau nyetir teman-teman semua ke Padang. Wah, nyetir Wow. nih. Astagfirullahaladzim. Ikut. Bisa ikut nih, Pak. Ikut, Pak. Bisa nyetir saya. Saya nggak tahu ini apa ada berapa orang di mobil, belum, karena kan ada yang memberi saran ke saya, Pak Sofyan katanya bagusnya 2 sopir. Ada yang memberi saran seperti itu. Iya, biasanya kalau ke Padang harus ada sopir, Pak, buat gantian, Iya. Pak. Heeh. 2 hari setengah loh, Pak. Saya pernah ke sana. Oh gitu ya. Wah, hebat. Seru nih kayaknya. Ya, Saya sekarang mikir udah- seru-seru karena sebenarnya ada deg-degan di awalnya. Sekarang udah 24 jam, Pak. Udah lancar, Pak. Jawa Tengah. Ke Padang bawa mobil. Oke. Sip, gitu ya teman-teman semua ya. Di Bandung Saya coba- kapan Mas Sofian? Di Bandung tuh sebenarnya sekalian ke Jakarta ini dari Bandung, dari Bali datang ke sini. Oh, Dari Bandung. saya Iya. udah punya acara. Cuma ada kesempatan, Iya. Pak, hari Ya, ini. artinya kan bukan karena Bandung enggaknya, tapi ada acaranya, bener nggak? Jawa Timur, Pak, Jawa Timur. Anda niatin aja teman-teman semua berdoa, insya Allah nggak ada yang mustahil. Ini pengalaman nyata. Saya Padang tuh bikin acara. Ini kisah nyata teman-teman semua. Saya bikin acara. Saya lupa tanggal berapa. Kemudian ada satu peserta saya tuh mempraktekkan Ho'oponopono. Dia ngomong gini dalam hatinya, ya saya nggak bisa ikutan. Lalu di Ho'oponopono tuh,
Karena tanggalnya itu dia ada acara. Ternyata karena suatu hal saya harus mengundur acara itu. Dan begitu diundur, begitu ada pertemuannya, dia datang, dia ngomong, oh ini loh ya Pak, manfaat Ho'oponopono. Keren ya. Aduh, Beneran Ho'oponopono teman-teman biar semua. di Jawa Tengah ya, Pak. Benar, Pak. Itu jadi Anda Ho'oponopono aja. Wallahu alam, kita nanti akan seperti apa gitu ya, saya juga nggak tahu, tapi intinya ridho. Ah, Ho'oponopono itu salah satunya dampaknya ridho. Oke, teman-teman. Terima kasih. Oke, Pak. Oke, baik. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Dwi Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Baik, alhamdulillah ya, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua, kita ucapkan 1 jam yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat ya, mendapatkan ilmu yang sangat mendalam terkait ridho. Baik, insya Allah kita akan bertemu kembali di ruang Zoom meeting buku kerja 1 program 30 hari terapi pekan depan ya, hari Sabtu pekan depan. Kita akan bertemu kembali dan semoga untuk Kak Sofyan dan seluruh peserta dari kelas offline di Jakarta hari ini, semoga pertemuan 2 hari ini membawa manfaat dan diberikan kemudahan, kelancaran. Dan untuk teman-teman yang di Padang, di Sumatera ya, ataupun yang di Jawa yang mau merapat ke Padang tanggal 16-17 Desember 2023, monggo ditunggu kehadirannya. Kita insya Allah akan belajar bersama secara offline ya di Padang. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa menghubungi admin atau bisa menghubungi Bu Ernawati selaku kontak person di kelas offline Padang. Baik, nanti insya Allah akan diinfokan kembali ya di grup terapi. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di awal pagi. Kenapa? Mengumumkan tiket early bird sudah mau sold out. Jadi teman-teman yang belum silakan daftar segera. Oh ya. Ini tadi suaranya Bu Erna ya. Early bird untuk kelas offline Padang hampir sold out. Jadi yang ada niatan untuk mengikuti segera untuk mendapatkan harga spesial yang masih berlaku ya. Insya Allah nanti bisa menghubungi saya atau grup atau admin di masing-masing grup nanti bisa diinfo. Baik, terima kasih untuk semuanya. Selamat berakhir pekan, selamat berkumpul bersama keluarga. Salam bahagia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak Jan. Sama-sama. Kami 500 FB-nya. Ada yang nanya Mbak Ajeng. Ya. Apa? Early bird-nya untuk yang kelas Padang di 1.500.000. Mbak Ajeng datang ya. Insya Allah. Datang, ayo datang. Baik.